Halo sahabat tani, obat pereda rasa nyeri yang biasa kita minum ternyata bisa mencegah tanaman padi dari serangan hama seperti wereng, jamur, bakteri, dan lainnya. Bukan pestisida, tapi parasetamol. Apakah ini fakta atau hanya sekedar mitos? Lalu apakah ini solusi bagi petani atau justru ancaman besar bagi industri pestisida dengan omset miliaran rupiah? Fakta ini mulai ramai dibicarakan di kalangan petani. Namun masih banyak yang pro dan kontra dengan metode tersebut. Nah, kemudian apakah benar parasetamol bisa menggantikan pestisida? Dan apa dampaknya untuk jangka panjang? Mari kita kupas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Pastikan tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Beberapa tahun terakhir ini, para petani mulai heboh dengan kabar bahwa parasetamol atau obat yang biasa digunakan untuk menurunkan panas dan meredakan nyeri ternyata bisa membantu mencegah tanaman padi dari serangan hama, terutama wereng. Dengan tablet parasetamol yang sudah dilarutkan dalam air dan dicampur dengan perekat, lalu digunakan untuk menyemprot tanaman. Hasilnya, banyak petani mengaku daun padi jadi lebih hijau, tanaman lebih sehat, dan serangan hama menurun drastis. Fenomena inilah yang kemudian membuat banyak petani penasaran dan mulai mencoba sendiri pada lahan tanaman mereka. Kemudian, apa hubungannya obat manusia dengan tanaman? Dalam tubuh manusia, parasetamol bekerja mengurangi rasa sakit dan demam dengan cara mempengaruhi sistem saraf pusat. Tapi pada tanaman, dugaan ilmiahnya sedikit berbeda. Parasetamol mengandung senyawa yang bisa memicu respon metabolisme tanaman, membantu meningkatkan daya tahan terhadap stres dan penyakit. Selain itu, ada kemungkinan parasetamol mempengaruhi pH dan kondisi mikro di permukaan daun, sehingga tidak nyaman bagi beberapa jenis hama. Beberapa percobaan lapangan menunjukkan bahwa parasetamol dapat menghambat aktivitas saraf serangga, menyebabkan kelumpuhan, bahkan kematian. Mekanismenya belum sepenuhnya dipahami, tapi diduga senyawa ini dapat mengganggu proses pengiriman sinyal di sistem saraf serangga atau mirip efek neurotoksik ringan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ini baru dugaan, sementara penelitian ilmiah secara resmi masih sangat terbatas. Bandingkan dengan pestisida yang telah dirancang khusus untuk membunuh atau mengusir hama. Formulasinya terukur, targetnya jelas, dan efeknya cepat. Sedangkan parasetamol bukan diciptakan untuk tanaman. Artinya, penggunaannya di pertanian adalah off-label atau di luar peruntukan aslinya. Dari segi biaya, parasetamol jelas lebih murah. Satu strip tablet hanya beberapa ribu rupiah. Sementara pestisida bisa mencapai puluhan hingga ratusan ribu rupiah per botol. Dari pertimbangan faktor biaya inilah yang kemudian membuat banyak petani melihat parasetamol sebagai solusi hemat. Namun di sisi lain, industri pestisida tentu saja melihat ini sebagai ancaman pasar yang nyata. Ini bukan berarti parasetamol bebas resiko. Yang pertama, belum diketahui efek jangka panjangnya terhadap tanah, air, dan lingkungan. Kedua, tidak ada dosis resmi yang aman dan efektif untuk tanaman. Kalau terlalu banyak, bisa saja justru meracuni tanaman atau mengganggu mikroba tanah yang bermanfaat. Dan yang paling penting, residu dari parasetamol yang terserap tanaman, apakah aman bagi manusia yang mengkonsumsi berasnya? Pertanyaan ini belum punya jawaban pasti, karena risetnya masih minim. Jika ternyata di kemudian hari parasetamol benar-benar terbukti efektif mencegah hama dan aman bagi mikroba tanah, tentunya industri pestisida akan terganggu. Bayangkan, penjualan pestisida yang nilainya triliunan rupiah setiap tahun bisa anjlok hanya karena obat generik murah ini. Disinilah pro dan kontra mulai terlihat, antara kepentingan bisnis besar dan kreativitas petani yang mencari solusi hemat. Apakah parasetamol solusi cerdas atau justru ancaman bisnis? Faktanya, ini masih jadi wilayah abu-abu. Potensinya besar, tapi risikonya juga belum jelas. Untuk para petani, cobalah tetap kritis. Jangan mudah terbuai tren tanpa memahami ilmunya. Karena dalam pertanian, bukan hanya soal panen hari ini,
tapi juga tentang keberlanjutan untuk generasi berikutnya. Demikianlah video kali ini sahabat tani, semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Salam sukses, wassalam.